Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap dipeliharanya dengan kasih setia yang luar biasa. Pada pagi hari ini, kita akan membahas satu topik yang berjudul Jangan Berubah Setia. Nah, topik ini barangkali satu pribadi yang bisa kita gambarkan untuk membahas ini adalah Salomo, gitu ya. Jadi kita melihat Salomo adalah anak Daud, dan pada masanya Allah mempercayakan dia untuk membangun bait suci. Ya, tidak lain dan tidak bukan, disitu katakan bait suci adalah tempat kediaman Allah, dan dikatakan aku akan tetap tinggal di sana selama-lamanya. Kemudian Salomo juga pernah ditemui Tuhan 2 kali katanya ya, di Raja-Raja 8. Salomo bisa mengatakan begini, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bawah bumi, dan di bumi bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap Daud hambamu, Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini." Di Raja-Raja 9, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Dan di sini Tuhan berbicara langsung kepadanya, "Telah kudengar doa permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Kalau kita lihat bagaimana firman ini menjelaskan dengan detail bagaimana relasi Allah terhadap Salomo itu adalah relasi yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan di ayat 3 di Raja-Raja 9 itu dikatakan bahwa bait suci secara lahiriah itu tidak kekal, tetapi Tuhan sudah mendeklar dirinya tinggal di situ sampai selama-lamanya. Artinya apa yang dilakukan Saul itu sesuatu yang tidak kekal, dengan semuanya diawali dan dijalani bersama Allah sampai Allah melihat bagaimana kesungguhan hati Salomo pada waktu itu dia mendeklar kekekalan bagi apa yang dibangun dengan tangannya. Itu kan sesuatu yang dahsyat menurut saya, sesuatu yang ya luar biasa bagaimana intensnya, bagaimana relasi Salomo dengan Tuhan Allah. Tetapi di Raja-Raja 11 ya, ayat 5, 7, Salomo bisa berbalik 180 derajat dari apa yang dikatakan Tuhan di Raja-Raja 8, 9. Firman Tuhan berkata demikian, Raja-Raja 11 ayat 5, "Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang." Kalau saya cek gitu ya, Asitoret itu dewi kesuburan, atau juga dewi asmara dan dewi perang orang Sidon. Artinya ritual seperti apa yang dilakukan Salomo, sekalipun dia hanya menyetujui apa yang dilakukan oleh gundiknya. Juga Milkom itu adalah dewa yang mirip dengan membuat satu tempat yang tinggi untuk menyembah Allah palsu tersebut. Kemudian di ayat 7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amun.
Kamos itu ritualnya dengan mengorbankan anak-anak sebagai persembahan. Demikian Molok itu patung raksasa berbentuk manusia dengan kepala banteng. Dan di situ orang Amon itu mempersembahkan anak-anaknya karena dengan persembahan itu katanya itu akan menjamin masa depan yang sejahtera. Kita bisa melihat satu sisi yang amat sangat berbeda, yang kudus, yang mulia, dengan perjanjian kekal. Tapi yang satu adalah kekejaman, kejijikan, kenajisan yang luar biasa, dan itu terjadi pada diri Salomo yang awalnya mulia, luar biasa, menjadi seperti itu. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan. Kecuali kalau Salomo hidupnya tidak pernah mengalami Tuhan yang sedahsyat itu. Bahkan di situ katakan tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Salomo diberikan satu level kepercayaan dari Tuhan di level 10. Begitu menunjukkan sesuatu yang diterimanya itu maksimal sebagai orang ciptaan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain dia bisa berbuat sedemikian rupa yang begitu menyakitkan hatinya Tuhan. Nah, kita bertanya-tanya, mengapa Salomo bisa berbuat seperti itu? Mengapa Salomo bisa berubah setia? Nah, di sini dikatakan Raja-Raja 11 ayat 1-3. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun, itu musuhnya Israel, yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Dan di sini katakan ada kata kuncinya. Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi Salomo yang begitu luar biasa pengalamannya bersama Tuhan, kepercayaannya di dalam Tuhan. Dia bisa berubah setia, berbalik hidupnya 180 derajat. Itu dimulai karena hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Padahal yang dicintai itu sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dia tidak boleh menjamah. Jadi ini berbicara mengenai keinginan yang tidak dikuasai. Keinginan yang sudah menjadi cinta menjadikan orang tidak lagi bisa menguasai dirinya. Jangankan memperhatikan, jangankan takut akan Tuhan, jangankan punya pertimbangan yang sehat. Tapi keinginan yang sudah berubah menjadi cinta, orang sudah tidak bisa lagi menguasai dirinya. Dan di situ dikatakan di Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kata diseret, ya, kita bisa membayangkan, itu orangnya tidak berdaya, ditarik dengan kekuatan yang jauh lebih besar, sekalipun dia melawan sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, coba bayangkan. Awalnya keinginan itu ada di dalam jiwa kita, terkuasai penuh dalam kondisi normal, tetapi ketika keinginan itu tidak dikuasai, diserahkan pada sesuatu hal yang membangkitkan cinta, makanya dia bisa menyeret. Arti kata menyeret itu sebenarnya Tuhan pakai, firman Tuhan pakai untuk menggambarkan satu kondisi ekstrim, bagaimana kuat dan dahsyatnya kekuatan di luar diri kita yang bisa mengarahkan kita kemana dia mau. Dan dipikat olehnya. Kata dipikat itu seolah-olah mata kita buta, sudah diarahkan pada sesuatu yang di luar keinginan norm. Nah,
Sebenarnya kalau keinginan itu ya sesuatu yang selalu melekat pada diri kita. Tetapi firman Tuhan di sini berkata bahwa keinginan itu harus dikuasai sepenuhnya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, keinginan kita terus kita upayakan menjadi keinginannya Tuhan yang menguasai diri kita. Ya. Nah, seperti apa Salomo berubah setia? Apakah pada awalnya Salomo benar-benar membelakangi Tuhan? Saya pikir tidak. Jadi pelayanannya di bait suci ya tetap jalan, dijalankan oleh orang-orang Lewi, orang Israel melakukan segala hal yang diwajibkan dalam hukum-hukum Taurat, dalam perjalanan eh, apa namanya ibadahnya kepada Tuhan, tetapi hati Salomo sudah bergeser. Di ayat 4 dan ayat 9 dari Raja-Raja 11, disitu katakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Lahnya seperti Daud ayah. Jadi, yang tadinya 100% untuk Tuhan, hatinya benar-benar untuk Tuhan, tetapi dalam perjalanannya dia sudah levelnya turun. Kecintaannya mulai turun. Bahkan objek cintanya berubah dari Tuhan kepada istri-istri. Itu yang dikatakan tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berbicara keinginan, kalau di dalam contoh ini adalah terhadap istrinya, tetapi sekarang ini ya banyak lagi keinginan. Ada materi, ada kekuasaan, ada karir, ada jabatan, ada nama baik, dan itu bisa menyeret seseorang untuk menjauhkan hatinya dari pautannya kepada Tuhan. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya. Nah, di ayat 9 ini jelas di situ dikatakan, bahkan firman Tuhan itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar ekstrim pada diri Salomo terjadi. Di situ katakan, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Kalau ditanyakan, pengalaman seperti apa lagi yang bisa membuat hati Salomo benar-benar terpaut kepada Tuhan sampai akhirnya? Sudah nggak ada lagi. Tuhan sudah menampakkan dirinya kepadanya. Kita juga sering mengalami bagaimana ketika kita punya persoalan yang berat, kita sedang sakit, kita sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita begitu melekat pada Tuhan sampai tangan Tuhan turun, memberikan pertolongan, jalan keluar, diselesaikannya semua dengan ajaib. Tapi tidak berapa lama waktunya, kita sudah tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan. Sama sebenarnya seperti kita, saudaraku. Nah, di sini dikatakan, Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Hatinya sudah menyimpang dari Tuhan, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudaraku, mengingatkan kepada kita bagaimana perlunya kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan hadir dengan karyanya yang indah. Itu senantiasa membuat kita tinggal di dalam perenungan, di dalam cintanya, dalam hidup kita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.